Mas Rama, oh, bukan nongol. Mbak Cici aja Mbak Cici. Mbak Cici bisa berdoa Mbak Cici? Tes, Mbak Cici bisa berdoa? Halo, dengar nggak anak-anak? Dengar Pak. Yo, Dengar. Mbak Cici bisa mulai berdoa? Ya, yuk teman-teman, mari kita berdoa. Mic-nya dibuka dong, Mbak Cici. Mbak Cici. Nah, Iya Pak. ya, mic-nya dibuka. Ayo berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini kita bisa berkumpul pada pagi ini untuk melakukan kegiatan belajar. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa terlaksanakan dengan baik dan berkatilah anak-anak ini supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Cici. Ya, aduh. Selamat pagi anak-anak. Seperti yang ada di GC, kita mau materi baru, yaitu tentang pemrograman visual. Boleh dibuka bukunya bab 4. Bab 4 halaman 91. Mengenal dan menggunakan pemrograman visual, ya. Pemrograman visual. Ya, dari kata-katanya bahasa pemrograman berarti mengarah ke arah pembuatan program dasar saja, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti atau kalian kalau bergumul dengan komputer berarti nanti mungkin di SMK atau nanti masuk ke kuliah itu di informatika, ya. Di SMK sudah ada informatika, ya. Nanti di perkuliahan lebih lanjut pendidikannya tentang informatika, ya. Nah, dari bab ini, bab 4 yang kita akan pelajari bagaimana kita harus memahami sebuah bahasa pemrograman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang mungkin bisa dibuat bahasa pemrogramnya ke dalam komputer, ya. Sebenarnya bukan untuk belajar di dalam mengarah ke sana terus, tetapi ke bahasa pemrograman, tapi kita mau mengolah pikiran kita, logika berpikir kita, bagaimana mengatasi sebuah masalah itu secara betul dan benar, ya. Maksudnya apa Pak? Ya, setiap masalah pasti kita harus tahu tujuannya apa masalah itu, ya, atau menyelesaikannya seperti apa dan bagaimana. Nah, dalam berpikir logika algoritma kita akan belajar mengolah cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah yang betul, ya. Masalahnya itu seperti apa, alurnya bagaimana, kemudian menerapkannya nanti seperti apa. Nah, ya, bukan mengarah ke arah komputer saja, tapi kita mau mendidik atau apa ya, melatih, ya, melatih
cara berpikir kita untuk memproses sesuatu, mengolah sesuatu, atau memilah sesuatu masalah itu, ya, kemudian kita cari permasalahannya, cari jalan keluarnya, cari penerapannya. Nah, jadi nanti kita mau belajar mendidik cara berpikir kita mengolah sebuah masalah. Simpel-simpel saja, ya. Nanti di SMK nanti kalian bisa, nanti bisa olah cara berpikir kita lebih luas lagi. Nah, kita mau belajar yang dasar-dasar dulu, ya. Nah, ada dua, kalau kita di bab 4 itu kita mau mendidik belajar untuk pemrograman secara visual, ya. Ada dua anak-anak, ada bahasa pemrograman atau pengolah pemrograman, itu ada dua. Yang konvensional itu ada konvensional sama yang visual. Maksudnya konvensional itu seperti apa? Ya, kalau konvensional itu diurut-urutkan, dideskripsikan masalah-masalahnya, tujuannya apa, baru diolah menggunakan bahasa pemrograman. Ya, baru nanti jalan keluarnya pakai apa. Tapi kalau pakai visual, ya, tentukan apa-apa yang dibutuhkan, dideskripsikan, ditulis, ya, maksudnya apa-apa yang dibutuhkan, kemudian media-media apa yang mau kita tampilkan, jalan keluarannya, ya, informasinya mau dibuat seperti apa. Kalau sudah, baru membuat bahasa pemrograman, ya. Bentuknya pun berbeda. Nah, konvensional itu seperti menulis nomor 1 sampai sekian baris. Tetapi kalau kalian menggunakan visual, itu bentuknya seperti gambar-gambar, tinggal tempel, selesai jadi. Nah, tapi tidak asal tempel-tempel, tapi harus mempunyai proses urut-urutan yang betul. Nah, mengerti? Jadi punya urut-urutan betul. Kalau enggak urut, nanti hasilnya seperti apa? Gitu, ya. Contoh. Nah, contohnya dulu. Jadi berpikir logika itu harus berurutan, ada runtut-runtutannya. Jadi alur-alurnya, ya. Misalkan kita mau makan, ya, kalau seperti kemarin kan habis bangun itu terus mandi kan, itu kan saat kita bangun pagi seperti apa. Nah, dari bangun ke siap untuk berangkat sekolah, kira-kira apa yang kita kerjakan. Dan tidak mungkin kita bisa loncat-loncat seperti yang kita inginkan. Tidak sembarangan, ya. Bangun langsung sekolah. Nah, kalau nggak malu ya nggak apa-apa. Kalau nggak malu, kan online, Pak, jadi nggak perlu mandi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kamu enak nggak merasakannya nggak mandi, langsung online. Gimana kalau kita mau bicara secara kalau tidak ada pandemik, ya, misalkan bangun tidur, siap ke sekolah, apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian harus runtutkan untuk dilakukan? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Ayo, bro, masa enggak ngerti? Apa? Apa kira-kira nomor 1? Dari bangun. Jadi nanti kalian boleh berbeda, ya. Tidak harus sama satu temanmu dengan kamu sendiri sama, ya nggak mungkin. Kira-kira apa dulu yang pertama? Yan, kamu Yan, Saya habis bangun tidur mandi, Pak. Kamu enggak?
Ya wes gak apa-apa, bangun tidur terus mandi. Wes gak apa, lepas baju. Terus Benat. Mana Benat? HP-nya yang sekolah ini. Apa Nat? Habis bangun? Buka HP, Pak. Buka HP. Terus Matthew. Rapikan tempat tidur dulu, Pak. Iya, terserah kamu. Apa tadi? Rapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur. Ya. Terus siapa ya? Angelik. Langsung mandi, Pak. Langsung mandi. Cici. Langsung mandi, Pak. Langsung mandi. Zuar. Rapikan tempat tidur dulu. Rapikan tempat tidur. Gary. Ger. Bantu orang tua, Pak. Bantu orang tua. Ya, boleh. Terus, Olip. Bangun tidur ngapain? Setiap Main hari HP, itu Pak. loh ngapain? Hah? Main HP, Pak. Mainan HP. Rama. Langsung mandi, Pak. Apa Ram? Langsung mandi, Pak. Hah? Nggak dengar? Mandi, Pak. Mandi. Kristi. Buka HP, Pak. Buka HP. Claudi. Claudi. Melody. Matiin alarm, Pak. Matikan alarm. Gung. Lihat TV, Pak. Lihat TV. Vero. Ngumpulin tenaga, Pak. Apa? Ngumpulin tenaga. Ngumpulin nyawa. Iya. Noel. Buka HP, Pak. Kenapa hidungmu nggak ketok? Apa? Buka HP. Buka HP. Hendom. Sela. Buka HP, Pak. Buka HP. Tata. Ayo. Lah. Tata Pita hilang. Sally. Tuh, mana Sally? Gak jadi satu sama Sela. Esther. Berdoa, Pak. Berdoa. Tere. Berdoa, Pak. Nah, berdoa. Okta. Sin. Berdoa, Pak. Doa. Kali lagi. Jadi yang pertama adalah langsung mandi. Terus ada yang mengumpulkan nyawa. Bangun, terus merapikan tidur, tempat tidur. Buka HP, ada yang buka HP. Semua tidak ada yang salah, ya. Semua betul karena itu yang kalian kerjakan pertama kali, ya. Terus mungkin berikutnya yang kedua langsung mandi, baru mandi, atau yang lain baru rapi-rapi, ya. Atau cuci muka.
kemudian mandi, ya. Tapi ada pola yang sama, ya. Pola-pola kalian kerja setiap hari itu mempunyai pola yang sama dan runtun, dan itu yang harus kalian kerjakan baru siap habis mandi terus pakai baju makan. Nah, ya. Jadi dari runtut-runtutan itu yang berurut-urutan mungkin ada beberapa sisipan-sisipan yang mungkin kalian kerjakan, ya. Berbeda satu dengan yang lain, ya. Tiap-tiap orang berbeda. Boleh, itu tidak apa-apa dan tidak salah. Tapi punyai pola yang sama. Bangun, mandi, makan, berangkat sekolah, siap berangkat sekolah. Itu yang penting. Itu runtutan yang betul. Tapi ada di sisip-sisipan di kegiatan itu boleh disisipi, maksudnya, ya. Walaupun itu tidak perlu, ya. Tapi itu perlu buat kalian. Ya tidak apa-apa. Karena ada pola-pola tertentu yang pasti yang kalian kerjakan untuk siap berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah runtutan logika berpikir kalian. Contohnya yang simpel yang kalian kerjakan dalam setiap hari, setiap waktu, setiap pagi untuk siap berangkat ke sekolah. Dan runtutan-runtutan inilah pemecahan-pemecahan masalah yang harus kalian kerjakan setiap mau berangkat ke sekolah, ya. Jadi setiap bangun, dari bangun terus tidak mungkin toh kalau kalian nggak malu gitu, ya. Ya, pas tidak ada pandemik ini, masa langsung berangkat sekolah? Nggak cuci nggak bersih-bersih, nggak sarapan pagi, masa langsung berangkat sekolah? Dan itu tidak ada prosedur tertentu yang dihilangkan, padahal itu perlu. Nah, nanti ada prosedur-prosedur atau urut-urutan yang lain yang sebenarnya harus kalian lakukan dan kerjakan. Dan itu tidak boleh dilewati, ya. Maksudnya wis nggak perlu mandi, padahal itu prosedur yang harus kalian ikuti. Walaupun betul kalian berangkat sekolah, siap berangkat sekolah, tapi ada prosedur-prosedur yang harus tidak kamu lakukan, dan ini adalah salah, ya. Begitu juga dengan bahasa pemrograman yang akan kita tulis di dalam komputer. Ada runtutan betul, ya, ada runtutan yang ada beberapa yang belum memenuhi syarat atau menghilangkan beberapa kegiatan atau proses-proses tertentu yang kalian anggap tidak usah, ya. Misalkan membuat program berangkat sekolah atau siap ke sekolah, kan harusnya bangun tidur, mandi, makan, ganti baju, siap sekolah. Itu prosedur yang betul. Tapi kalian bisa sisipkan pola-pola itu ya dengan kegiatan yang lain. Itu juga tidak apa-apa, ya, ditambah-tambahkan. Asal prosedur-prosedur tertentu yang harus juga itu yang harus kalian kerjakan, tidak boleh dihilangkan. Ya, kalau kalian tidak mau bau ke sekolah, ya harus mandi, begitu, ya. Jadi prosedur mandi, prosedur makan, ganti baju, itu yang harus juga kalian kerjakan. Dan itu harus, ya. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, sebuah masalah adalah yang kita pelajari yang simpel itu adalah namanya siap berangkat sekolah. Itu masalahnya, siap berangkat sekolah. Apa yang harus kalian lakukan itu adalah pemecahan masalah. Ya, gimana caranya buat runtutan atau urut-urutan atau prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan untuk siap ke sekolah. Itu yang harus kalian pikirkan. Bisa dimengerti? Bisa, Nana? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjutkan? Halo? Adakah? Kalau saya tidak ada, Pak. Ya.
Jadi maksudnya apa Pak kalau kita belajar bahasa pemrograman ini? Ya, sebenarnya arah bahasa pemrograman ini adalah mengarah ke komputerisasi anak-anak. Jadi mengarah ke robot, ya, bahasa-bahasa pabrik, pembuatan apa alat-alat itu adalah robot anak-anak, walaupun bentuknya simpel. Di situ ada bahasa-bahasa pemrograman yang rutin terus dikerjakan. Nah, kalau orang kan bisa bosan, tapi robot kan tidak pernah bosan untuk melakukan tugas yang itu terus. Nah, ya, tidak pernah bosan, terus seperti itu. Konsisten dengan pekerjaannya. Dan manusia pun tidak bisa konsisten dengan pekerjaannya. Kadang lemes, kadang lapar, kadang sregep, kadang agresif ya gitu. Enggak gini, naik turun ini kalau manusia. Tapi kalau robot terus lansang. Terus gini, ya. Enggak pernah naik, enggak pernah turun, langsung gini, seret kerja. Karena apa? Sudah diprogram. Nah, kita kan manusia bukan robot. Ada lembek, ada keras, dan seterusnya. Menjaga konsistensi di dalam bekerja. Nah, supaya nggak naik turun kerjanya, ya pakai robot saja. Nah, bagaimana caranya membuat robot? Nah, di situ ada prosedur yang harus kita lakukan, ngisi bahasa pemrograman, cara mengerjakannya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita mau belajar ya, mendidik cara berpikir kita untuk membuat seperti robot, nah, ya, mengisi bahasa pemrograman itu dalam sebuah robot. Ya, robot itu bukan seperti orang loh ya, nggak harus selalu orang. Artinya, yaitu berupa barang-barang. Ya, banyak contoh-contohnya anak-anak. Nah, sebenarnya Bapak sudah membuat eskul. Tapi nanti kalau nggak pandemi kalian mungkin bisa masuk. Ya, ada Bapak sudah beli paket robotik. Jadi nanti kalau ada eskul, Bapak masukkan robotik. Ya. Mungkin Bapak tahu anak-anak kalian robotik itu apa? Nah, ini Bapak kasih contoh, ini paketnya. Nah, bisa lihat? Nah, kelihatan ya? Ini adalah bahasa nanti kita eskulnya. Kalau kalian mau tertarik, kelihatan? Waduh. Nah, ini ada bahasa-bahasa nanti kita masukkan di sini. Ini paket untuk robotika. Nah, ada sensor-sensor. Nah, nanti kalian bisa belajar. Kalau pandemiknya sudah hilang. Nah, kelihatan ini anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, terus ini Bapak beli robot roda. Gede sekali, berat ini anak-anak. Robot eskulnya. Ini robot besar, ini robot kecil. Nah, Bapak sudah membuat satu yang ini, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Bapak mau coba-coba terus. Nah, itu contohnya ya. Kalau pandemiknya sudah lari dari dunia ini ya. Nah, ini Bapak kasih contoh. Ini contoh saja ya. Nah, ini adalah otaknya nanti di robot. Namanya microcontroller. Nah, ini. Kelihatan anak-anak? Wah. Otaknya ini kecil. Microcontrollernya. Siapa yang mau minat?
Ya, contoh itu saja, Nana. Oke, Bapak lanjutkan. Sebentar, aduh gatal hidungnya Bapak. Nah, udah nggak ada yang nanya? Tujuannya apa Pak kalau kita sudah belajar? Ya membantu manusia, membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan sesuatu atau masalah sesuatu yang sering dihadapi dengan bantuan komputer. Nah, ya. Tujuannya seperti itu. Ya robot itu ya membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang itu saja ya, tidak bisa yang lain. Jadi kalau robotnya diatur untuk sapu-sapu rumah ya kerjanya ya sapu-sapu rumah. Pekerjaannya masak ya masak gitu. Kalau digabung ya boleh saja ya. Seperti itu anak-anak. Jadi apa yang harus kita pelajari? Ya, ada dua hal. Yaitu mempelajari logika berpikir kita secara sistematis ya, teratur. Itu yang penting ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya sama seperti kita waktu siap untuk sekolah. Masing-masing anak-anak beda, tapi ada prosedur tertentu yang harus kalian kerjakan. Nah, ya. Terus yang kedua adalah ya mempelajari bahasa pemrograman itu sendiri. Kita mau pakai apa? Banyak pemrograman visual itu banyak sekali anak-anak ya. Maksudnya banyak itu berapa Pak? Ya lebih dari 3, lebih dari 1 itu kan banyak ya. Tapi ada satu yang kita akan buat dan pelajari bersama. Nah, ini Brian yang dan teman-temannya yang lain sudah pernah ikut eskul ini ya. Membuat game. Nah, itu kita pakai yang itu saja. Gampang ya, yang simple dan gampang saja. Masih ingat Brian? Masih Pak. Nah ya, nanti dibantu teman-temannya ya. Biar nggak Bapak saja yang ngasih pelajaran, kamu juga kasih tahu temannya. Oke, ada pertanyaan? Jadi harus yang perlu kita kerjakan apa Pak? Nah, melatih cara berpikir kita, menyelesaikan masalah secara sistematis. Belajar untuk diurut-urutkan dulu. Supaya apa Pak? Ya, kita memecahkan masalah secara sistematis, belajar. Ya, belajar secara sistematis. Dan kemungkinan itu nanti adalah pekerjaan yang maksimal karena secara sistematis diurut-urutkan betul ya dan bisa dikerjakan. Nah, itu yang maksimal. Bisa Nana? Bisa kita mulai? Oh, itu pendahuluan toh Pak? Ya pendahuluan. Oke, ada pertanyaan? Ayo, halo. Ada pertanyaan? Kita nanti akan belajar membaca sebuah simbol. Buka halaman di paket 96. Halaman 96. Di buku paketnya halaman 96. Kalian harus mengerti simbol itu. Dan tujuannya untuk apa? Melakukan apa? Ya. Sudah ketemu halamannya? Sudah Pak. Ya. Kenapa? Apa luar? Nah, contoh ya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Tidak harus langsung hafal, enggak.
kita sedikit-sedikit saja ya. Nanti di contohnya halaman 97. Nah, itu kita belajar di situ. Ya, logikanya, tugasnya seperti ini. Yang nomor 1, ya, runtutannya. Halaman 93. Bapak nggak tampilkan ya. Kalian buka buku cetaknya. Sudah halaman 93? Sudah? Runtutan. Runtutan itu apa? Runtutan itu ya Sudah, Pak. proses melaksanakan atau dilaksanakannya berurutan dari perintah pertama hingga perintah terakhir ya. Dilakukan secara berurut. Ya, contohnya algoritma yang dikerjakan secara runtut ya, seperti ini contohnya. Algoritmanya adalah menjumlahan dua bilangan. Apa ini Pak? Bilangan yang akan dijumlah dimasukkan lewat keyboard. Nah, ini nanti wes gampang, agak sulit pemahamannya. Ini saja. Yang kedua, ya wes tidak apa-apa wes kita urut-urut saja, biar nanti kita bingung-bingung semua. Ditanyakan ya, menjumlah bilangan, dua bilangan, penjumlahan dua bilangan, tahu nggak? Halo? Tahu apa enggak dua bilangan anak-anak? Enggak tahu, Pak. Tambah-tambahan masa enggak ngerti? Efek udah lama gak ke sekolah, Pak. Loh, apa? Enggak ada hubungannya penjumlahan dengan efek enggak pernah sekolah. Contoh, Bapak masuk ke Excel. Ini Bapak masuk ke Excel aja. Ya, satu kotak berarti tempatnya. Ya. Ngerti apa enggak? Belum ini Bapak sudah. Oh ya sudah. Sudah, bilangan akan dijumlahkan, dimasukkan lewat keyboard. Tahu keyboard? Tahu enggak keyboard? Tahu, Pak. Bukan yang musik lo ya, keyboard. Tut. Abjad, huruf. Keyboardnya komputer lo ya. Contohnya begini lo logikanya. Nah, jumlahkan, misalkan Bapak ambil 2. Kok sama 3. Ya, Bapak besarkan dulu. Sudah besar belum? Ya. Penjumlahan. Nah, masa nggak ngerti penjumlahan sih? Ngerti apa enggak? 2 tambah 3 ya. Berapa ini hasilnya? 5, Pak. Ya, tahu 5. Dari mana? 5, Pak. 5, Pak. Tapi kalau dimasukkan komputer, harus logikanya seperti itu. Matematika. Runtutannya yang harus dikerjakan. Ya. Deklarasikan. Ya. Nanti 2 angka ini yang Bapak kasih contoh. Disiapkan 3 buah variabel. Ya. Variabelnya itu tempat anak-anak. Ya, tempatnya Bapak buat di kotak ini. Ini nama tempatnya, namanya A1.
Ya. Kemudian yang kedua, variabel kedua namanya B1. Ini B1. Kemudian C1. Bapak kasih warna. Ya. Ini Bapak kasih warna hijau, ini Bapak kasih warna ini aja biar yang bagus. Sudah ngerti? Jadi warna hijau, biru, kuning itu nama variabel. Ya. Kalau di buku adalah bilangan 1, bilangan 2, dan hasil bilangan bulat. Jadi ya, ada 3 tempat. Ya, jadi logika kita buat tempat 3 kosong. Nah, Bapak buatkan di Excel di kotak A1 di warna hijau, kotak warna biru namanya B1, kotak warna kuning namanya C1. Ngerti? Mengerti sampai sini? Ngerti, Pak. Hah? Jadi Ngerti, hasilnya Pak. apa? Ya, satu-satu dulu. Apa? Siapa? Jadi itu hasilnya berapa, Pak? 2 Belum, tambah 3. sih belum. Baru cari tempat kesusuai. Baru kotak pertama, kedua. Jadi permasalahannya adalah membuat logika penjumlahan. Gimana caranya? Buat tempatnya dulu kosong. Ini belum Bapak kasih. Biar nggak bingung. Tempat kosong, warna hijau, biru, kuning. Kosong loh ya, nggak ada nilainya. Mengerti? Kalau di buku ini namanya B1, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, gitu aja ya. Mengerti sampai sini? Halo? Loh, oh nggak ada yang jawab. Ya, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti Pak. Kemudian deklarasikan atau deskripsi. Deklarasi itu melaporkan, proklamirkan. Itu loh ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dan seterusnya ya. Kalau Bapak kasih contoh di sini Excelnya, di Excel itu loh ada warna hijau, biru dan kuning. Tempatnya, baru tempatnya, bukan belum diisi. Nanti isinya pakai keyboard. Nah, ya, pakai keyboard. Tadi kan di atas ada bilangan yang akan dijumlahkan dimasukkan lewat keyboard, diketik pakai keyboard. Berikutnya, deskripsi. Masukkan nilai bilangan 1. Nah, kamu mau dikasih nilai berapa ini warna hijau, bilangan 1. Sembarang ya. 3, diisi 3. Kemudian nomor 2, masukkan bilangan nilai bil 2. Misal ini. Kemudian jumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Simpan hasilnya ke hasil. Nah, rumusnya gimana? Ya di sini ditulis. Nah, ya. Masukkan bilangan 1 ini. Tempatnya kalau di Excel ini Bapak kasih nama A1. Ya. Di jumlah nama tempatnya B1. Nah, ya. Kalau di sini kan jumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Mengerti ya? Itu tempatnya loh ya. Yang dijumlah itu tempatnya. Bukan nilai keyboardnya tadi. Bukan. Ya. Jumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Tempatnya ternyata yang dijumlah. Bukan nilainya yang Bapak ketik tadi. Bukan. Mengerti sampai sini? Jelas? Mengerti Pak. Nah, Jelas Pak. kemudian simpan hasilnya ke hasil, yaitu warna kuning itu disimpan warna hasil. Ya, hasilnya disimpan di situ. Kemudian tampilkan hasilnya, di enter saja sama Bapak. Ya, hasilnya 10. Ya, selesai. Nah, mengerti? Itu contoh runtut urut. Ya.
tugasnya menjumlah sebuah angka. Penjumlahan. Ngerti toh kalau penjumlahan? Ada yang tanya? Atau diulangi? Halo? Halo, ada pertanyaan? Jadi proses yang kita lakukan yang Bapak kerjakan ini adalah urut-urutannya, ya. Pertama, buat ini masalahnya ya, buat menjumlah di dalam keyboard menggunakan input keyboard penjumlahan, ya. Siapkan tempatnya. Bil 1 ini Bapak kasih warna hijau. Bil 2 Bapak kasih warna biru. Bil 3 ya, bil 3 itu tempat hasilnya nanti, ya. Kemudian kotak yang ketiga tadi masukkan nilainya di keyboard ke bil 1, ya. Ini contohnya. Masukkan nilai ke bil 2. Ini contohnya. Kemudian buatlah rumus penjumlahan bil 1 ditambah bil 2, ya. Ini contohnya. Rumusnya bil 1 ditambah bil 2. Simpan hasilnya. Nah, ini 12. Simpan hasilnya di bil 3. Nah, begitu logika secara berurutan. Mengerti sampai sini? Halo? Ngerti, Pak. Ya. Paham, Pak. Berikutnya, kalau paham ya, langsung loh ya, kalau nggak ngerti langsung tanyakan saja, nggak apa-apa, memang nggak ngerti, tanyakan saja apa yang kalian nggak ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, terus kalian nggak tanya, wah nanti ke belakangnya nggak ngerti semua. Bisa? Bisa ngerti? Pak, jadi itu hasil Dek, satu-satu, klik apa? jadi hasil akhirnya itu loh Pak, itu gitu. Ya, kenapa? Nah iya Pak, itu jadi caranya cuma gitu doang. Itu cara berpikir berurut. Apa yang harusnya kalian kerjakan. Nah, kalau kalian dari bangun sampai siap ke sekolah, apa yang kalian urut kalian kerjakan. Dan tidak mungkin kalian bolak-balik. Mengerti? Mengerti? Tadi ada di warna hijau, biru, kuning. Itu tempatnya dulu kalian sempatkan. Buat cari tempat dulu. Baru diisi. Mengerti? Untuk mengisi bak air, mengisi air dengan bak, kebalik betul. Yang betul yang mana? Mengisi bak dengan air. Nah, isi air dengan bak. Mengisi bak dengan air. Ya, mengisi bak dengan air. Bukan mengisi air dengan bak, kebalik. Kalian isi angka tapi tempatnya belum ada. Nah, itu enggak bisa. Itu kebalik. Ngerti? Kalian berangkat sekolah tapi enggak mandi, enggak makan. Nah, itu kebalik. Mengerti? Kalian mengerjakan dari bangun tidur sampai siap sekolah, ada prosedur-prosedur yang harus runtut kalian kerjakan. Tidak boleh dibolak-balik. Mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti Pak? Jadi siapkan dulu tempatnya, baru diisi. Ya. Siapkan bak mandi,
baknya, embernya, kolamnya, baru diisi dengan air. Diisi apa saja pokoknya. Mengerti? Jangan dibolak-balik. Itu namanya proses runtut atau berurut dan harus disiapkan atau dideklarasikan, ya. Disiapkan itu dideklarasikan. Bisa mengerti sampai sini? Mengerti? Mengerti ya? Ngerti apa ngerti? Mengerti, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, tugasmu sudah Bapak taruh di GJ, yaitu logika naik angkot ke sekolah. Oh, iya. Ya. Naik angkot ke sekolah. Buat seperti yang ada halaman 93. Itu proses berurut. Ya. Prosesnya berurut. Apa isinya? Berbeda satu dengan yang lain. Ya, kamu dengan temanmu yang lain juga berbeda kan? Dari bangun ke kamar mandi, mau mandi itu loh beda-beda. Ada yang buka HP, ada yang ngumpulkan nyawa dulu, ada yang nguap dulu dan sebagainya baru masuk kamar mandi. Ada yang berdoa dulu, ada yang bantu-bantu orang tua dulu baru mandi. Itu deklarasi atau proses yang berurut dan itu perlu apa enggak, Pak? Ya terserah kalian masukkan. Asal mandinya itu ada. Mengerti anak-anak? Jadi proses yang berurut tentukan itu, ya. Bisa mengerti? Tugasmu share. Nah, ini ya algoritma naik angkot. Nah, pernah enggak naik angkot? Pernah ya? Naik angkot kemana? Ya ke sekolah saja, biar gampang. Dari rumah, ya. Buatkan algoritmanya naik angkot dari rumah. Apa tulis saja ke sekolah. Bisa ya? Bisa mengerti ini? Caranya sama seperti halaman 93. Ada yang ditanyakan? Apa yang harus kalian kerjakan dari rumah ke sekolah? Naik angkot. Oh, jadi kita ngedeskripsikan dari kita Apa yang kalian kerjakan? Ya, Apa yang kalian siapkan dulu? Siapkan dulu, baru kita kerjakan. Nah, kalau tidak ada persiapan, tidak mungkin kalian akan sampai ke sekolah. Bisa mengerti apa yang perlu disiapkan? Disiapkan dulu dari rumah, baru kita naik angkot, baru bisa sampai ke sekolah. Jelas? Apa yang perlu disiapkan? Baru bisa naik angkot, baru naik angkot, prosesnya baru tiba di sekolah. Oke ya? Tidak ada trouble, angkotnya tidak ada trouble. Semuanya angkotnya baru, fresh. Jadi tidak ada masalah. Mogok Pak, itu alasan berarti. Mengerti ya anak-anak? Ada yang ditanyakan tentang logika algoritma? Tidak ada pertanyaan? Halo? Dibuka dong videonya. Ada pertanyaan? Dibuka videonya. Enggak, Pak.
ada. Sudah, kalau tidak ada, untuk tugasnya sudah mengerti. Caranya sama kayak kita bicara tadi, mulai dari bangun sampai siap sekolah. Ya, Bapak soalnya lanjut saja. Siap ke sekolah, naik angkot ke sekolah. Logikanya seperti apa? Ya. Kamu dengan teman-temanmu beda. Ya. Boleh sama ya? Sama kalau kalian cuma satu rumah. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu. Langsung kita tutup ya. Kita tidak ngumpul nanti. Ya, Bapak anggap sudah cukup. Kita mau share atau kalau ada pertanyaan di grup saja WA. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Bapak tunggu di grup WA-nya. Kalau ada pertanyaan, monggo di sana. Oke, dadah. Tuhan memberkati. Boleh ditinggal. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.